Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 52 sampai dengan 54. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2, yaitu struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 52 pada bagian ayo latihan aktivitas 1.6. Ayo kita analisis grafik di bawah ini. Di sini ada grafik, yaitu waktu terhadap presentasi dari putih telur yang dikonsumsi dalam persen. Jadi grafik di atas menunjukkan hasil eksperimen yang mengukur tingkat pencernaan protein, yaitu putih telur yang dicerna oleh enzim pepsin dan HCl atau asam klorida. Gunakanlah grafik tersebut untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Berapakah presentasi dari putih telur yang dicerna selama 8 jam dan 20 jam di dalam lambung? Kita perhatikan, ini 8 jam sekitar berada pada posisi di angka yang ditunjukkan oleh panah. Maka untuk 8 jam itu adalah 25 putih telur yang akan dicerna. Sedangkan untuk 20 jam, perhatikan tanda panah ini sekitar 85% putih telur yang dicerna. Pertanyaan yang kedua, apakah semua protein yang kamu makan akan dicerna ketika berada di dalam lambung? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Karena protein hanya akan bertahan beberapa jam di dalam lambung, selebihnya akan dicerna di usus halus. Grafik di grafik ini hanya menunjukkan sekitar 90% protein yang dicerna. Jadi tidak semua protein itu dicerna di dalam lambung. Selanjutnya pada halaman 53 pada bagian mari uji kemampuan kalian. Mengingat unit dari protein adalah A. Vitamin, B. Asam amino, C. Mineral, dan D. Lemak. Maka untuk protein itu adalah dari asam amino, maka jawabannya adalah B. Yang kedua, titik-titik adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup. Maka jawabannya adalah mineral. Mineral adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu menarik kesimpulan. Jelaskan bagaimana aktivitas fisik seseorang mempengaruhi kebutuhan kalorinya. Maka jawabannya, jadi semakin aktif seseorang, maka semakin banyak kebutuhan kalori yang dibutuhkan per harinya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Selanjutnya soal nomor 4. Menghitung. Pada suatu hari, ibu kalian memakan 250 kalori dari protein dan mengkonsumsi total 1800 kalori per harinya. Hitung apakah ibu kalian mengkonsumsi cukup protein pada hari itu, berikan penjelasannya. Berarti ini adalah jumlah proteinnya, apakah memenuhi kebutuhan per harinya atau tidak. Maka jawabannya, berarti jumlah konsumsi proteinnya berapa? Jumlah konsumsi proteinnya adalah 250 kalori. Kemudian jumlah konsumsi total kalorinya berapa per harinya? Jumlah konsumsi total kalorinya adalah 1800 kalori. Maka presentasi konsumsi protein adalah jumlah konsumsi protein dibagi konsumsi total. Berarti sekitar 13,8%. Berarti 13,8% untuk konsumsi proteinnya. Maka presentasi kebutuhan protein presentasi kebutuhan protein orang dewasa itu sekitar 10 sampai 35%. Jadi ini berada di antara 10 sampai 35% untuk konsumsi protein ibu. Sehingga kesimpulannya
ibu sudah cukup mengkonsumsi protein. Kenapa sudah cukup? Karena berada di antara 10 sampai dengan 35%. Selanjutnya soal nomor 5. Mengaplikasikan. Pernahkah kalian tersedak pada saat makan? Jelaskan apa yang terjadi ketika kalian tersedak. Deskripsikan bagaimana agar cara seseorang tidak tersedak pada saat makan. Nah, ini proses terjadinya tersedak. Jadi di bagian belakang mulut manusia terdapat 2 saluran. Yang pertama adalah saluran yang menuju saluran pernapasan, disebut dengan tenggorokan, yang berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru. Saluran lainnya menuju saluran cerna yang disebut dengan kerongkongan. Jadi ketika makan, katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan sehingga mencegah makanan masuk ke dalam saluran napas. Ketika makan sambil berbicara, maka epiglotis akan terbuka dan membuat makanan masuk ke dalam saluran napas tersebut. Bagaimana caranya agar tidak tersedak? Cara agar tidak tersedak adalah menuntaskan makan terlebih dahulu, baru berbicara. Selanjutnya pada halaman 54. Itu adalah yang ke-6. Soal yang ke-6. Gunakan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan berikut. Ini adalah untuk membandingkan data nutrisi. Ini makanan per 1 gelas. Susu coklat, kalsiumnya atau persen nilai hariannya adalah 30, kalorinya 230, terus kalori dari lemaknya 30. Untuk susu rendah lemak, itu kalsiumnya adalah 30%, kalorinya 110, kalori dari lemaknya adalah 20. Yogurt itu kalsiumnya adalah 35%, kalorinya 110, dan kalori lemaknya dari 35. Pertanyaan yang A. Berapa gelas susu rendah lemak yang harus diminum untuk memenuhi kebutuhan harian sebesar 100% per harinya untuk kalsium? Perhatikan untuk susu rendah lemak. Susu rendah lemak itu berarti jumlahnya adalah 30%. Maka untuk jumlah gelas pada susu rendah lemak ini, kebutuhan kalsiumnya adalah, berarti kebutuhan harian dibagi nilai kalsium per 1 gelas. Kebutuhan hariannya berapa? 100%. Terus nilai kalsium 1 gelasnya, berarti nilai kalsium 1 gelasnya adalah 30%. 30% dari mana? Dari nilai kalsium hariannya pada susu rendah lemak sesuai pertanyaan. Maka 100% dibagi 30% adalah 3,3 gelas. Kalau kita 3,3 gelas itu sekitar 3 gelas. Jadi kita ke yang terdekat, yaitu 3 gelas. Yang B, berasal dari kelompok apakah makanan di atas? Sebaiknya berapa banyak kita konsumsi per hari? Jadi susu coklat, susu rendah lemak, dan yogurt itu makanan-makanan tersebut berasal dari kelompok susu dan turunannya. Jadi susu coklat, susu rendah lemak, dan yogurt itu adalah dari kelompok susu. Sebaiknya berapa banyak kita konsumsi per harinya? Nah, kita mengacu ke yang A ini. Berarti setidaknya kita bisa mengkonsumsinya 3 gelas per harinya, di mana 1 gelas itu berkisar 250 ml. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 halaman 52 sampai dengan 54. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.